karya sastra yang secara khusus dapat dipahami oleh anak-anak. Sastra anak hanya berisi tentang dunia yang akrab dengan anak-anak. Dalam menciptakan sastra anak, seseorang harus menyajikan karya sastra yang sesuai dengan dunia dan karakteristik anak-anak. Sastra anak sangat penting untuk pembelajaran moral dan juga kepribadian seorang anak, serta meningkatkan kualitas dan imajinasi seorang anak. Pembelajaran sastra anak tidak hanya diterapkan dalam dunia pendidikan, tetapi juga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, ada jenis-jenis sastra anak. Menurut Lukens, sastra anak ada 6, yaitu yang pertama, realisme. Jenis cerita di dalamnya logis dan masuk akal. Meskipun bisa saja ada atau tidak, terdapat beberapa cerita yang dapat dikategorikan sebagai realisme, seperti cerita realistis, realisme binatang, realisme historis, dan cerita olahraga. Yang kedua, fiksi formula. Jenis cerita dengan formula tertentu yang digunakan dalam penulisan cerita anak. Yang ketiga, fantasi. Jenis cerita yang melibatkan unsur-unsur fantasi dan imajinasi yang kuat. Yang keempat, sastra tradisional, meliputi jenis cerita seperti dongeng, legenda, dan cerita rakyat. Yang kelima, ada puisi. Jenis sastra anak yang berbentuk puisi dengan penekanan pada keindahan bahasa dan makna khusus. Dan yang keenam, ada non-fiksi. Jenis cerita yang berisi informasi faktual seperti biografi, tokoh sejarah, dan berbagai jenis buku informasi. Karakteristik sastra anak. Yang pertama, ditujukan untuk anak-anak. Sastra anak merupakan karya sastra yang secara khusus ditujukan untuk anak-anak. Karya sastra ini mengandung berbagai hal yang berkaitan dengan dunia anak-anak, dengan bahasa yang sesuai dengan perkembangan intelektual dan emosionalnya anak-anak. Yang kedua, imajinatif dan menggambarkan dunia rekaan. Sastra anak merupakan bentuk imajinatif yang menggambarkan dunia rekaan, menghadirkan pemahaman dan pengalaman tertentu yang mengandung nilai estetika. Sastra anak mengandung unsur fantasi dari imajinasi yang kuat sesuai dengan kemampuan anak-anak untuk memahami hal-hal tersebut. 3. Karakteristik cerita. Tokoh yang terlibat dalam cerita diperkenalkan terlebih dahulu. Selain itu, cerita anak juga sering menggunakan ilustrasi dan gambar yang disertai dengan cerita, karena anak-anak cenderung lebih suka dengan buku-buku yang menggabungkan gambar dan cerita. Yang keempat, fungsi pendidikan dan hiburan. Sastra anak memiliki fungsi sebagai sarana pendidikan dan hiburan bagi anak-anak. Melalui sastra anak, anak-anak dapat memperoleh informasi, ide kreatif, dan pendidikan moral. Sastra anak juga dapat meningkatkan kemampuan anak-anak dalam menikmati dan menghayati, memahami karya sastra. Yang kelima, kesesuaian dengan kondisi anak. Anak menyesuaikan kondisi anak ditujukan untuk menghibur anak dan sesuai dengan keterbatasan serta pemahaman anak-anak. Di sini saya akan menceritakan sedikit dongeng tentang kelinci dan singa, di mana kelinci dan singa mereka awalnya saling bermusuhan karena si singa ingin memakan kelinci, tetapi kelinci berhasil melarikan diri dan singa pun masuk ke perangkap manusia. Hingga tiba-tiba saat singa berlari dan ia terjatuh ke dalam perangkap yang dipasang oleh pemburu. Dan singa pun teriak-teriak meminta tolong. Dan kelinci pun mendengar suara singa. Hingga tiba-tiba saat singa berlari untuk mengejar kelinci, ia terjatuh ke dalam perangkap yang dipasang oleh pemburu. Dan singa pun berteriak minta tolong. Kelinci pun mendengar teriakan singa minta tolong. Dan kelinci pun berteriak, "Singa, kamu di mana?" Singa pun menjawab, "Aku di sini kelinci, tolong aku, tolong keluarkan aku." Kelinci pun menjawab, "Tidak mau kalau aku menolongmu nanti kamu akan memakanku."
Singa, tidak, aku berjanji aku tidak akan memakanmu. Aku akan mencari makanan yang lain. Tidak akan aku memakanmu, kelinci. Sungguh, tolong. Kelinci pun dengan baik hatinya mulai kasihan terhadap singa. Akhirnya, kelinci menyelamatkan singa dari perangkap pemburu itu. Singa pun berterima kasih kepada kelinci. Singa dan kelinci pun akhirnya berteman. Sejak saat itu, mereka selalu bermain dan mencari makanan bersama-sama. Mereka juga suka berbagi makanan satu sama lain. Mereka menjadi teman yang sangat bahagia. Nah, teman-teman, jangan seperti singa yang rakus dan kasar ya, yang merebut barang orang lain dengan paksa. Itu merupakan tindakan yang tidak baik. Tapi, jadilah seperti kelinci yang baik hati dan suka berbagi. Meskipun orang lain berbuat jahat, kelinci tetap berbaik hati dan mau berbagi makanannya kepada singa dan menolong singa. Dan jangan lupa satu hal lagi, saling memaafkan ya.